para orang tua, mama, papa yang mungkin sampai saat ini bayinya masih berada di ruang rawat NICU, dimanapun berada, tetap semangat karena kalian memiliki anak yang hebat gitu, anak yang sedari kecil sudah berjuang di ruangan yang mungkin pada saat ini sementara terpisah dengan mama sama papa, tapi yakinlah nanti ketika dedeknya sudah sehat gitu ya, bisa pulang ke rumah dengan selamat gitu, ini akan menjadi memori yang tidak terlupakan. Halo sahabat RSUI, selamat datang di RSUI Talk Podcast, edukatif, inspiratif, dan inovatif. Dengan saya, Nurse Yuli, sebagai host pada podcast kali ini. Nah, spesial bersama dengan momen International Nurses Day, hari ini kita akan mengajak sahabat RSUI untuk mengenal lebih dalam terkait salah satu ruang di RSUI yang mungkin nggak banyak orang bisa melihat gitu ya, yaitu Neonatal Intensive Care Unit atau yang bisa kita sebut sebagai NICU. Nah, mungkin berbeda dengan ruangan-ruangan inap lainnya gitu ya, yang lebih mudah untuk dikunjungi orang tua, keluarga, kerabat. Di NICU kita memiliki aturan yang lebih ketat gitu ya, tujuannya untuk menjaga kondisi-kondisi bayi di sana. Nah, karena itu mungkin karena tidak mudah diakses gitu ya, tidak banyak orang yang bisa melihat, mungkin hanya melihat inkubator, mesin alat-alat medis gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin ada cerita-cerita hangat yang nggak banyak orang-orang ketahui. Dan hari ini kita sudah dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Nurse Adia. Halo Nurse Adia, bagaimana kabarnya? Halo Nurse Yuli, alhamdulillah kabar baik. Halo sahabat RSUI, perkenalkan nama saya Nurse Adia, saya nurse di ruangan NICU RSUI. Iya, terima kasih Nurse Adia sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast hari ini. Nah, Nurse, mungkin sebelum ngobrol lebih jauh nih, mungkin Nurse Adia bisa menceritakan karir journey-nya gimana sampai akhirnya bisa menjadi perawat dan di ruangan ruangan spesialis gitu, yaitu Neonatal Intensive Care Unit. Baik, terima kasih Nurse Yuli. Jadi kalau dari saya, pengalamannya saya mengawali karir di Rumah Sakit UI ini yaitu tahun 2020, di mana pada saat itu saya menjadi relawan COVID. Dan pada saat di relawan COVID ini saya ditempatkan langsung nih di ruangan Neonatal Intensive Care Unit. Cukup deg-degan karena memang saya fresh graduate dan memang belum ada pengalaman di ruangan NICU gitu. Jadi memang saat itu saya masih banyak belajar, kemudian juga banyak senior juga yang mengajari saya, dan dari situlah kemudian berkembang terus belajar, terus mengikuti berbagai pelatihan NICU gitu, sampai akhirnya saya di sini masih di NICU dan membersamai bayi-bayi di NICU. Kalau aku lihat gitu ya, memang sudah ditakdirkan dengan NICU gitu ya dari awal masuk, bahkan nggak kepikiran sama sekali ya akan masuk NICU. Dan ya sangat sangat dekat gitu dengan RSUI, di mana RSUI adalah salah satu rumah sakit pendidikan. Meskipun tadi Nurse Adia adalah di awalnya fresh graduate gitu ya, tapi kita tidak dilepas begitu saja gitu ya. Ada supervisi, ada mentorship, preceptorship gitu ya, dan ada pelatihan-pelatihan yang lambat laun akan membuat kita menjadi profesional gitu ya. Oke, nah Nurse Adia mungkin dari pengalamannya di NICU ya, mungkin bisa dijelaskan, memberikan gambaran gitu kepada sahabat-sahabat RSUI tentang seperti apa sih gambaran NICU gitu, aktivitasnya seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan bayi-bayi yang dirawat tuh yang seperti apa. NICU secara singkatan itu Neonatal Intensive Care Unit, artinya memang ruang intensif yang dikhususkan untuk bayi-bayi baru lahir dari usia 0 sampai 28 hari. Untuk kondisi bayi yang kami rawat sampai saat ini memang cukup banyak dan beragam kasus, mulai dari bayi yang baru lahir dengan berat badan lahir rendah, kemudian bayi yang mengalami gangguan pernafasan, ada yang infeksi, ataupun ada
ada yang kelainan kongenital atau kelainan bawaan. Jadi memang seiring bertambahnya zaman gitu ya, cukup banyak kasus-kasus yang kami kelola sampai satu. Jadi sampai sekarang pun kami masih terus belajar dan terus menggali terkait kasus-kasus yang kami temui saat mengelola pasien di NICU. Iya, karena seiring berjalan waktu ya ada kasus-kasus yang mungkin baru kita temui, jadi kita mungkin belajar juga, learning by doing gitu ya Nurse ya. Betul. Oke, nah dari pasien-pasien NICU yang tadi Nurse Adia jelasin ya, bayi-bayi yang sangat-sangat kecil gitu ya, atau bayi-bayi dengan kelainan kongenital, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Nurse Adia mungkin dan juga nurse-nurse NICU dalam merawat bayi-bayi tersebut? Oke. Tentunya dari pengalaman ataupun dari saat kita belajar pun gitu ya, antara di teori sama kenyataan realitanya mungkin ada persamaan gitu, tapi kebanyakan karena mungkin kasusnya ini kompleks gitu, nggak cuma satu penyakit atau satu kasus aja, jadi cukup beragam tantangannya. Ada yang tantangannya cukup besar gitu ya, ada yang cuman ada yang kita sudah punya pengalaman nih, jadi kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Tantangan terbesarnya ketika misalnya kita mendapati kasus baru, ini bayi dengan kasus misalnya kelainan kongenital gitu ya. Dia kebanyakan kasus kelainan kongenital kita mendapat pasien rujukan gitu. Jadi kita harus tahu dulu riwayat dari kehamilan seorang ibunya sampai akhirnya dia dirawat di rumah sakit sebelumnya dan saat kita terima gitu. Jadi memang saat kita menerima pasien yang sudah datang dengan kita itu ternyata masalahnya nggak cuma satu gitu. Jadi kita harus tanganin step by step gitu. Tantangan terbesarnya juga kepada misalnya bayi yang berat badan lahirnya rendah atau prematur gitu. Dimana memang NICU ini kita harus menyediakan ruangan yang tetap developmental care gitu. Jadi menyediakan lingkungan yang benar-benar sama seperti lingkungan di rahim gitu ya, dengan kondisi pencahayaan yang minimal, suara itu tuh harus kita perhatikan gitu. Jadi memang di mana ruangan ini makanya terbatas, tidak bisa dikunjungi oleh sembarang orang kayak gitu. Kemudian memang kita di sini masih membatasi jam kunjung karena memang ini balik lagi untuk menjaga keselamatan bayi-bayi yang kita rawat gitu. Kira-kira alasannya apa ya Nurse dibatasi gitu jam kunjung siapa yang bisa mau dikunjungi gitu ya, mengunjungi dan siapa aja sih sebenarnya yang bisa mengunjungi bayi-bayi itu? Baik, kalau untuk terbatas memang kita di sini sambil untuk menerapkan yang namanya family center care. Jadi memang orang tua terlibat dalam perawatan selama bayinya di NICU gitu. Jadi yang bisa masuk ke ruangan NICU memang aksesnya hanya orang tua kandung gitu. Ataupun kalau misalnya dia tidak memiliki orang tua kandung yang lengkap gitu, bisa penanggung jawab pasiennya atau walinya gitu. Memang sebenarnya sedikit cerita ya Nurse Yuli, di realitanya gitu, pasien yang kita rawat di NICU itu bayi-bayinya nggak semuanya seberuntung gitu. Ada mereka yang terlahir dari keluarga yang tidak utuh, seperti misalnya banyak nih kasus yang kita temui dari pernikahan yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi kehamilan yang di luar nikah, mohon maaf gitu ya, kehamilan remaja gitu, kemudian ibu yang tidak memiliki suami gitu. Jadi di sini cukup kompleks gitu. Kita tidak hanya merawat bayi secara fisik ya, tapi ternyata kita juga melibatkan kondisi keluarganya gitu. Jadi kita tetap memberikan dukungan juga kepada orang tua nih dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Jadi banyak kasus, nggak cuma kasus tentang penyakitnya, tapi ada juga kasus keluarganya yang mempengaruhi dari perawatan kita di NICU gitu. Wow, menarik ya. Mungkin ini juga jadi informasi sahabat-sahabat RSUI ya, kalau ternyata nurse RSUI ternyata nurse di NICU tidak hanya merawat kondisi biologis juga, tapi ternyata juga tadi perlekatan dengan orang tuanya atau bahkan sampai ke fase siapa yang akan menjadi
yang merawat gitu nanti Betul. di rumah, karena tadi ada kondisi-kondisi di mana kehamilan yang tidak diinginkan seperti itu ya. Oke, nah kalau misalnya untuk aktivitasnya gitu, Nurse Adia mungkin bisa memberikan gambaran seperti apa sih aktivitas nurse RSUI di NICU? Oke, sebenarnya kita mengawali dengan sistem ini ya, apa namanya, briefing setiap mau operan kayak gitu. Kemudian nanti akan dibagi, setiap nurse mengelola beberapa pasien gitu. Kemudian untuk mengawali merawat bayi, biasa kita melakukan monitoring tanda-tanda vital gitu, dari mulai tanda pernafasannya, kemudian nadi, tekanan darah, suhu dan segala macamnya. Kemudian kita melakukan perawatan bayi gitu, mulai dari apakah mengganti popok kayak gitu. Kemudian kita lihat dari kondisi, sebenarnya memang kalau di NICU itu ada level-levelnya, Nurse Yuli. Di NICU itu kita nggak selalu pasiennya kritis gitu. Ada NICU level 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, kalau level 3 ini yang benar-benar kondisinya berat, yang memakai alat bantu nafas ventilator gitu. Kemudian nanti yang level 2 bisa menggunakan alat bantu non invasif seperti CPAP atau NIVV. Kemudian yang level 1 mungkin bayi-bayi yang perawatan lanjutan seperti yang butuh fototerapi atau yang menaikkan berat badan sebelum pulang kayak gitu. Jadi memang di sini untuk mengawalinya, kita mengawali dengan tanda-tanda vital dulu nih secara ketat gitu. Kalau yang di level 3 mungkin akan per jam ataupun per menit gitu kita lihat gitu, karena kondisi bayi itu bisa naik turun. Kadang nanti di pagi stabil, tapi bisa aja ada penurunan tiba-tiba di sore ataupun di malam kayak gitu. Dan ini kondisi secara fisiknya yang kita lihat gitu. Kemudian secara emosional orang tua gitu, karena kita di sini melibatkan keterlibatan orang tua dalam merawat pasien yang ada di NICU. Jadi di sini kita ketika orang tua datang gitu ya, kita fasilitasi, misalnya bayi yang berat badannya lahir rendah gitu ya, kita fasilitasi untuk KMC, Kanguru Mother Care gitu, dimana dia untuk bonding ke orang tuanya gitu. Karena memang sejujurnya kita di nurse di NICU gitu ya, sebagai orang tua pengganti sementara ya, ketika orang tuanya tidak membersamai secara 24 jam kayak gitu. Jadi cukup banyak perasaan sih ya, nggak cuma tentang merawat seorang bayi yang mungil gitu, tapi juga gimana caranya melibatkan orang tua tetap hadir walaupun bayinya ada di ruang rawat NICU kayak gitu. Wow, menarik ya. Tadi kalimat yang aku highlight, menjadi orang tua sementara gitu ya. Karena ini juga mungkin yang menjadi kecemasan orang tua di luar sana gitu. Ketika tadi ya nggak ada orang tua yang membayangkan ketika setelah persalinan anaknya berpisah gitu di NICU gitu. Jadi mungkin ini yang yang peran-peran nurse ini nih yang akan mengurangi kecemasan bahwa anak-anaknya ini bayi ini dirawat seperti anak sendiri gitu ya. Betul. Seperti ya mungkin kita hanyalah orang tua sementara dan tetap ada orang tua yang sesungguhnya gitu ya, Nurse. Dan tadi kebayang banget sih dari ceritanya Nurse Adia bagaimana nurse-nurse NICU memonitoring, mengobservasi gitu ya, dan benar-benar ada di samping pasien ya. Dan nurse NICU tuh yang mungkin paling pertama tahu gimana ketika ada perubahan pasiennya gitu ya, Nurse ya. Betul. Oke, nah tadi Nurse Adia juga sempat menyinggung soal emosi yang dirasakan ketika merawat bayi-bayi NICU ya. Mungkin Nurse Adia bisa menceritakan gitu ya, gimana sih rasanya merawat bayi-bayi NICU dan apa yang paling berkesan gitu selama menjadi nurse NICU dan merawat bayi-bayi kecil ini? Cukup emosional ya sebenarnya Nurse Yuli untuk merawat seorang bayi, manusia kecil gitu ya, yang mereka sejak lahir ataupun kurang dari usia 30 hari harus berjuang gitu dengan monitor alat-alat medis yang terpasang, infus segala macam. Tentunya itu menjadi
kekhawatiran saya sendiri gitu, karena memang tidak mudah sebenarnya merawat bayi dengan kondisi yang berat badan yang sangat rendah ataupun yang memang cukup kompleks kasusnya gitu. Paling kecil tuh berapa berat badan yang bisa dia? Pernah kita itu nerima ada kembar 4 yang lahir di sini dengan kondisi berat badan lahirnya tuh beragam gitu. Ada yang 500 gram, ada yang 700, 800 kayak gitu. Jadi memang kita sempat bisa nerima yang sekecil itu, dan kebayang ya Nurse Yuli ya, ini dengan anak sekecil ini gitu, bayi sekecil ini kita harus masang infus, kemudian alat yang terpasang ventilator segala macam gitu. Ini pasti bagi seorang bayi itu stres banget ya kayak gitu. Dan kita di sini butuh fokus yang tinggi, butuh juga konsentrasi dan tetap critical thinking gitu. Jadi kita tetap melakukan kolaborasi gitu, karena kita yang bersama di sini 24 jam sama bayinya. Jadi kondisi apapun yang kita paling tahu, kita akan terus update gitu ke tenaga medis seperti dokter gitu. Jadi memang di sini selain merawat bayi-bayi mungil, kita pun memang dituntut untuk tetap fokus dan kerja sama tim yang harus tetap solid gitu. Karena bagaimanapun di sini kita bukan cuma merawat seorang bayinya aja gitu, tapi kita merawat kehidupan ibaratnya gitu, karena mereka baru tumbuh dan kita berjuang untuk supaya kehidupan mereka itu lebih baik lagi. Ibaratnya ini bayi baru lahir ke dunia dan gimana caranya kita menyelamatkan dia gitu untuk bisa tumbuh kembang dengan baik ya. Seperti itu ya sahabat RSUI, kita tidak hanya merawat bayi tapi juga merawat kehidupan gitu. Wow, menarik sekali Sadia. Dan tadi jadi kebayang juga waktu Sadia bilang di NICU itu harus dibutuhkan kemampuan mengambil keputusan-keputusan gitu ya. Mungkin kayak waktu yang berjalan di NICU tuh kadang berjalan dalam bentuk keputusan-keputusan cepat gitu ya. Betul. Karena kita bermain dengan waktu dan tarik-tarikan nyawa gitu ya. Betul, sama malaikat pencabut nyawa gitu. Wow. Dan mungkin Sadia, nah di NICU kan identik dengan bayi-bayi yang kecil gitu ya. Apakah tadi dengan bayi yang lahirnya berat badan kecil juga kemungkinan untuk tumbuh dengan dengan maksimal tuh juga kecil gitu? Itu mitos ya Nurse Yuli ya. Karena memang sebenarnya mereka yang seharusnya belum lahir ya, yang harusnya masih ada di alam kandungan gitu, tapi dia dipaksa untuk lahir gitu karena kondisi medis gitu. Jadi memang di NICU ini bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan dia tetap seperti di lingkungan rahim itu yang tadi saya bilang, pencahayaan, terus audiologi kayak gitu, maksudnya terkait gimana caranya dia tetap tenang. Makanya kita di sini menciptakan suasana yang minimal nyeri, minimal stres untuk bayinya, dan itu kita terus belajar kayak gitu Nurse Yuli, karena tiap bayi pun pasti beda-beda nih kondisinya kayak gitu. Dan cukup amazing aja ya dengan pengalaman saya yang ada di NICU gitu ya, dengan bayi-bayi yang awalnya misalnya dari lahir cuma 900 gram dan ketika pulang sudah 1800 lebih gitu ya. Itu cukup menarik gitu, sekecil ini bisa berjuang, dan itu jadi pelajaran juga sih Yuli ya buat saya, ternyata makhluk sekecil ini aja perjuangannya cukup hebat gitu. Dan mereka memang dari hari ke hari nggak selalu baik ya perkembangannya, mungkin ada aja di mana hari dia perkembangannya sedang drop kayak gitu. Dan di situ tuh di saat kita juga harus tetap sebagai nursing gitu ya, untuk jangan melewatkan masa-masa dari perkembangannya itu. Dan ketika misalnya bayinya sudah sehat kayak gitu, kita tetap mengedukasi orang tuanya bahwa ini bayi prematur ini berbeda nih dengan bayi yang lahirnya cukup gitu. Artinya memang perkembangannya juga akan sedikit demi sedikit kayak gitu. Jadi tetap orang tua tetap memantau perkembangannya, tumbuh kembangnya bayi gitu. Kita akan menyediakan buku
buku gitu ya, sebelum pulang tuh buku bayi kecil biasanya ya, dan di situ ada berbagai edukasi yang udah disampaikan di situ, nanti orang tua bisa mempelajari. Dan sebelum pulang pun orang tua dibekali dengan kita, mama perawatan dulu ya sebelum pulang ke rumah, kita ajarkan dulu di sini supaya mama lebih berani gitu, karena nggak selamanya bayi yang pulang di kita itu bisa misalnya minum atau menyusu langsung dengan ibunya. Bisa aja dia pulang dengan kondisi yang baik tapi harus dibantu misalnya minumnya dengan selang, dan itu orang tua harus kita ajarkan kayak gitu agar nutrisinya tetap tercukupi dan tumbuh kembangnya berkembang dengan baik. Biasanya nanti kan kontrol akan dicek lagi kayak gitu. Jadi memang kita merawat bayi itu nggak saat kita di ruangan itu aja, tapi kita mempersiapkan orang tua untuk siap merawat di rumah kayak gitu. Jadi setiap orang tua yang datang gitu ya, berkunjung melihat dedeknya, kita terus sambil mengedukasi gitu, mah dedek perkembangannya seperti ini, nanti di rumah seperti ini ya. Jadi biar orang tuanya lebih percaya diri merawat bayi-bayi prematur. Oh gitu, berarti memang orang tua dari pasien NICU ini tuh pulang tidak dengan tangan kosong gitu ya. Betul. Mereka membawa bekal-bekal mungkin pengetahuan dan juga skill gitu yang dipelajari melalui nurse NICU ya. Betul. Jadi mungkin kan ada orang tua yang mungkin khawatir gitu, apalagi dengan pasien-pasien yang tadi dengan kelainan bawaan atau mungkin dengan tadi selang makan ya, mungkin ada bayi-bayi yang belum bisa menghisap langsung gitu. Betul. Ya. Jadi orang tuanya juga nggak clueless gitu ya, pasti ada bekal yang diajarkan. Nah mungkin Nurse Adia bisa menceritakan yang paling berkesan gitu di NICU. Cukup banyak sebenarnya Nurse Yuli. Jadi saya mungkin teman-teman Nurse Yuli pun ya yang udah pernah merawat seorang bayi ini, kita punya pengalaman yang yang sebenarnya cukup emosional ya, secara kalau menyampingkan profesi gitu ya, cukup kayak cukup sedih lah ya Nurse Yuli. Jadi memang dia ini bayi yang datang dari kita kayak gitu, lahir dari rumah sakit sebelumnya tidak dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Dia ada masalah pernafasan kayak gitu. Ternyata sampai sini memang udah cukup berat gitu. Ini anak adalah bayi yang diinginkan karena anak pertama gitu. Anak pertama, cucu pertama itu cukup ibunya punya tekanan luar biasa ya dari diri sendiri maupun dari keluarga kayak gitu. Pada akhirnya dirawat puluhan hari di NICU, tidak ada perkembangan yang signifikan, bahkan sampai di tes batang otak gitu ya, dan gak lama dari tes batang otak dinyatakan meninggal. Itu cukup membuat saya emosional karena memang bayinya ini mungkin kalau bisa ditanganin lebih awal, lebih cepat, mungkin ada harapan gitu. Tapi ternyata ya mungkin takdirnya seperti itu. Yang membuat saya berat adalah orang tuanya ini cukup semangat sekali ketika datang ke rumah sakit. Dia datang setiap hari ke rumah sakit, ibunya ya, membawakan ASI, kemudian saat datang di ruangan mengobrol sama bayinya, walaupun bayinya saat itu terpasang ventilator, tidak ada respon apapun kayak gitu. Jadi seperti merasa ibunya datang itu ada kehidupan baik gitu, seperti kayak ada harapan untuk hidup. Tapi ternyata takdirnya hanya beberapa puluhan hari di NICU saja dan tidak selamat gitu ya. Dan itu cukup membuat orang tuanya sedih gitu. Dan kami pun yang merawat dia cukup tahu perkembangan. Iya, dan ketika meninggal itu cukup sedih gitu. Itu yang pertama kali gitu. Kemudian yang gak lama juga mungkin bayi-bayi yang dari orang tua tidak diharapkan gitu. Artinya dia punya pengalaman, dia seorang mahasiswa di universitas swasta gitu ya, di Bilangan Jakarta, datang ke sini bayinya kecil kayak gitu. Dia datang cukup kuat sebenarnya, cukup kuat, namun butuh bantuan alat bantu nafas saat itu.
Dan saat mau menjelang pulang ada terkendala gitu karena ibunya statusnya belum sebagai suami istri gitu ya, belum menikah gitu. Jadi ini bagaimana bayinya nanti ketika dirawat di rumah dengan siapa, sedangkan ibunya saat itu masih menjadi mahasiswa kayak gitu. Itu yang kita sampai memikirkan hal-hal seperti itu, pulangnya nanti bagaimana gitu. Itu cukup sedih juga buat saya gitu, karena menjadi orang tua pun gak mudah gitu. Dan ini bayi itu tidak meminta orang tuanya siapa gitu ya. Jadi ya semoga aja yang bayi itu akan tetap sehat dimanapun berada. Tapi cukup berkesan bagi saya kayak gitu, karena bagaimanapun bayi butuh hak-haknya gitu. Oke. Nah, Nasadia kan sudah cukup lama berarti ya di NICU ya. Dan tadi melihat berbagai dinamika kehidupan gitu ya. Ternyata yang dilihat tidak hanya bayi kecil, tapi juga bagaimana keluarganya, bagaimana orang tuanya gitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, apakah NICU membuat Nasadia memandang hidup tuh jadi berubah gitu? Apa yang akhirnya sampai mempengaruhi kehidupan, bagaimana Nasadia memandang hidup? Dari bekerja di NICU sebenarnya seperti saya diajarkan oleh makhluk kecil ya, bayi ini. Karena memang mereka yang sebenarnya belum tahu apa-apa tentang dunia, tapi mereka mengajarkan kita tentang kekuatan kayak gitu, mengajarkan kita tentang kekuatan doa juga dari orang tua kayak gitu, dan dari bagaimana mereka tentang berjuang. Dan dari orang tua saya juga belajar bahwa orang tua yang benar-benar mencintai anaknya gitu, yang benar-benar mau memiliki anaknya itu tetap hidup gitu ya, itu orang tua yang kuat sekali gitu ya Nus Yuli. Bahkan misalnya baru lahir harus tetap ke rumah sakit membawakan ASI, itu pasti tidak mudah ya Nus Yuli, pasti itu masih merasakan sakitnya setelah melahirkan gitu. Dan buat ayah-ayah di sana juga ada yang sampai rela saat anak bayinya dirawat di NICU untuk resign dari kerjaannya karena harus mengantar istrinya gitu, terus harus mengantar ASI kayak gitu. Jadi banyak pengalaman orang tua yang mengajarkan saya bahwa di NICU itu kekuatan doa itu senyap tapi banyak gitu, maksudnya artinya banyak doa-doa dan harapan orang tua yang mungkin di luar sana terasa sepi gitu, tapi riuh gitu di dalam ruangan kita tuh penuh dengan doa dan harapan gitu. Wow, iya ya. Dan di NICU mungkin bisa jadi adalah tempat yang paling dekat antara hamba sama Tuhannya gitu ya Nasadia. Betul. Karena tempat dimana seorang tuh benar-benar menaruh harap gitu. Oke, nah Nasadia, mungkin setelah semua pengalaman ini di NICU gitu ya, apa sih yang akhirnya membuat Nasadia masih mencintai profesi ini? Ya, dari ruangan NICU saya belajar lagi untuk mencintai profesi saya sebagai perawat, karena di sini tugas kita bukan cuma merawat secara fisik gitu, tapi kita merawat kehidupan seorang bayinya, merawat kehidupan orang tuanya, dan pada akhirnya ketika bayi itu sehat, orang tuanya senang, bukan cuma mereka yang bahagia, tapi saya merasa berharga menjadi perjalanan hidup seseorang gitu. Jadi kita membersamai rasa perjalanan hidupnya lebih bermakna gitu, jadi merasa lebih bermanfaat kayak gitu. Dan rasanya dengan di ruangan NICU ya, bayi-bayi yang nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngucapin terima kasih, tapi dengan mereka sehat, dengan mereka natap kita gitu ya, walaupun tanpa arti ataupun tanpa arti, merasa kayak terima kasih nurse gitu. Itu merasa itu udah rasa kebanggaan diri sendiri gitu. Itu yang menjadi saya tetap bertahan sebagai nurse di ruangan NICU. Iya ya, karena
Yang aku lihat mungkin karena meskipun kita bekerja di ruangan yang sunyi, senyap Betul. gitu ya, tapi ada peran-peran yang sebenarnya signifikan gitu ya. Betul. Bahkan sesimpel memberikan ASI itu kan adalah air kehidupan gitu ya. Betul. Oke, wow, Nasadia hari ini sangat inspiratif sekali dan mungkin bisa memberikan pengetahuan kepada sahabat-sahabat RSUI yang tadi Nicu itu salah satu ruangan yang mungkin sangat terbatas untuk diakses gitu ya. Nah, oke, setelah dari obrolan kita yang sangat inspiratif tadi, mungkin kita akan merecall lagi nih obrolan-obrolan tadi. Nanti ini aku ada beberapa pertanyaan nih Nas Adia. Boleh. Nanti mungkin Nas Adia bisa cukup jawab dengan mitos atau fakta tanpa perlu dijelaskan. Oke. Siap Nas Adia? Siap. Oke, aku mulai ya dari pertanyaan pertama. Mitos atau fakta, perawat NICU itu cuma fokus ke bayi bukan ke orang tua pasien? Mitos. Mitos. Oke, pertanyaan kedua. Mitos atau fakta, bayi prematur dengan berat badan kecil memiliki kemungkinan kecil untuk berkembang dengan baik? Mitos. Oke, yang ketiga, mitos atau fakta, bekerja di NICU hanya membutuhkan keterampilan teknis medis? Mitos. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Bayi di NICU bisa mengenali suara dan sentuhan orang tuanya, mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya. Oke, wow. Tadi udah banyak banget nih kita ngobrolin tentang NICU. Dan tadi aku kebayang sih mungkin nurse-nurse di sana ya sering merayakan kemenangan-kemenangan kecil gitu ya Nus ya. Kayak setiap gramnya mungkin sesimpel hanya 20 gram, 30 gram naik berat badan itu tuh jadi kemenangan-kemenangan kecil untuk kita dan juga orang tuanya gitu ya. Oke, nah Nasadia mungkin sebelum menutup podcast ini, apakah ada closing statement atau ada hal yang ingin Nasadia sampaikan untuk orang tua yang bayinya tuh sedang dirawat di NICU? Halo semua sahabat RSUI, para orang tua, mama, papa yang mungkin sampai saat ini bayinya masih berada di ruang rawat NICU dimanapun berada. Tetap semangat karena kalian memiliki anak yang hebat gitu, anak yang sedari kecil sudah berjuang di ruangan yang mungkin pada saat ini sementara terpisah dengan mama sama papa, tapi yakinlah anak ini akan berjuang semampunya dan kemudian mama dan ayah tetap semangat gitu membersamai Dede gitu. Jadi di sini mama, papa, terus bayi berjuang bersama gitu, karena nanti ketika dedeknya sudah sehat gitu ya, bisa pulang ke rumah dengan selamat gitu, ini akan menjadi memori yang tidak terlupakan. Karena di sini pun kita nurse yang ada di ruangan NICU pun kita akan berusaha menjadi orang tua gitu. Kita membersamai Dede setiap harinya 24 jam dan kita di sini saling bekerja sama, saling mendoakan, saling support dan punya semangat untuk bisa Dedenya semakin sehat. Mungkin itu ya. Terima kasih Nasadia. Dan aku juga lihatnya nggak hanya bayinya ya yang berjuang, tapi orang tuanya gitu. Mungkin aktivitas setelah persalinan tuh orang tua mungkin tidak melakukan aktivitas yang pada umumnya orang tua lakukan, ke rumah sakit, bolak-balik mengunjungi bayi gitu ya. Tapi justru mungkin itu yang akan menjadikan orang tua tuh sosok yang lebih hebat dibandingkan orang tua pada umumnya mungkin. Betul. Ya. Oke, nah sekian obrolan kita terkait NICU. Semoga melalui podcast ini sahabat RSUI bisa lebih mengenal tentang NICU dan juga memberikan support sebagai tadi ya, support eksternal untuk orang tua yang bayinya dirawat di NICU. Dan semoga orang tua yang bayinya dirawat di NICU diberikan kekuatan, terus berharap gitu, dan juga jadi partner untuk kita semua memberikan perawatan yang maksimal gitu untuk bayi yang dirawat di NICU. Oke, sekian dari kami. Saya Nurse Yuli dan juga saya Nurse Adia. Pamit undur diri, sampai jumpa di RSUI Talks Podcast selanjutnya.